sesuatu terjadi. Amin. Saat sekali lagi, mari umat Tuhan kita nyanyi bersama-sama lagi. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, anugerahnya yang mulia dan bebas. Bebaskan Tuhan malam hari ini Tuhan. Kau baharui hatiku, sesuatu terjadi saat di altarnya. Mari umat Tuhan kita angkat pujian dari awal. Apapun tanggalkan segala hati beban berat kita. Haleluya Bapak. Mengerti bebanku, hanya Yesus. Shirley open cam kamu. Apa yang harus Dia berfirman, mari datanglah teman-teman, haleluya. Keluarkan suara kita. Yes, yes. Karena ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku, sujud di altar kuasa Tuhan, ku bawa hidupku, terima anugerahnya yang dan bebas hatiku, dan jauh Tuhan, lebih lagi kita nyatakan sujud di altarnya. Oh Yesus Tuhan, Yesus muliakan Dia, sujud di altarnya. Yes, ku bawa hidupku, amin Tuhan Yesus. Sesuatu terjadi bahwa lebih sungguh, mari jatuh hati kita nyatakan sujud Dia karya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya yang uniku dan bebas jauh baharui hatiku, sesuatu terjadi. Lebih sungguh, mari kita nyatakan di hadirat Dia karya. Oh
darahnya ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya yang dan bebas dan Yesus ubah hidupku, baharui hatiku, sesuatu terjadi Yesus katakan diam harga, sesuatu terjadi, sesuatu terjadi, kesembuhan terjadi, kesembuhan terjadi, kebangkitan terjadi, kebangkitan terjadi, oh ya sesuatu terjadi, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari umat Tuhan puji dan sembah Dia. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, Yesus sertai kami dengan tanda-tanda dan mukjizat-Mu, karunia-Mu. Yesus nyatakan dan cintakan, kami mau sujud di altar-Mu, menyembah Engkau Tuhan, kami memuji Engkau Yesus dan Raja kami, Raja di atas segala raja, King of the King and God of the God. Jesus, you are holy Lord. Hallelujah. Oh, oh Jesus, 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 oh ya Rama Yesus. Mari teman-teman yang diberi karunia nama Tuhan membaca bermasyarakat, yang diberi karunia Tuhan untuk berpengetahuan, berkata-kata dengan pengetahuan. Mari berkata-kata memuji Tuhan. Jesus, haleluya. Terima kasih Bapa, kami memuji, kami menyembah, kami memuji, kami menyembah. Kami memuji, kami menyembah, kami memuji, kami menyembah Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Jangan hiraukan di sekelilingmu, puji dan sembah Tuhan. Ingatlah perbuatan yang ajaib dalam kehidupan kamu, ingatlah tanda-tanda yang sudah Tuhan berikan, ingatlah kasih-Nya Tuhan yang sudah Tuhan berikan. Jesus, haleluya, haleluya, haleluya. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Kunaikan syukur, kunaikan syukur buat pertolongan-Mu, buat pertolongan-Mu. Dan terindah Kau Yesus, dan terindah Kau karena kasih-Mu yang selamat dan menyucikan dan memulihkan hidup, menyucikan dan menebus hidupku. Tunaikan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau karena kasih-Mu. Kasih-Mu bagi kami Tuhan, pengorbanan-Mu di salib Bapa, menjadikan kami orang yang merdeka di dalam Engkau. Kami naikkan syukur buat pengorbanan
terindah Kau karena kasih-Mu yang selamatkan, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Yesus. Kami menyembah, kami memuji, kami menyembah. Oh Yesus Tuhan, oh Yesus Tuhan. Ya Rabbi, Tuhan lebih sungguh menyembah Tuhan. Besarkan, keluarkan suaramu, katakan lawan dirimu untuk mengatakan Tuhan Yesus itu baik, Tuhan Yesus Engkau besar. Jesus, haleluya. Yesus, Kau selamatkan kami dari dosa, karya terbesar. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Terima orang berkata, haleluya, 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 Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih, hanya nama-Mu yang agung. Yesus Raja di atas segala raja, Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau pencipta langit dan bumi, menyerah langit menyatakan kemuliaan. Cakrawala bernyanyi bersendanu untuk segala ciptaan yang ada memuji Tuhan yang besar, karena segala yang bernafas memuji Dia, Yesus Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mau memuliakan Tuhan, bersorak-sorai bersukacita. Biarlah Engkau yang Bapa berkata di atas pujian, kami mengenai bersukacita. Engkau yang senang, biarlah Bapa Engkau kami percaya dalam nama Yesus Kristus. Kami mau bersukacita bersama-sama memuji Tuhan, untuk bersorak bersukacita memuji Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Mari sama-sama teman Tuhan. Ada satu sobat kita yang setia, yang tidak meninggalkan kita. Haleluya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Yes. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diri. Sekali lagi, mari sama-sama kita nyatakan. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Jangan tahan, pelan-pelan. Di waktu aku susah, aku tuh sendirian, Dia selalu menemani di. Serukan namanya siapa? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku.
kita yang setia, Yesus Tuhan Raja kita. Haleluya, ada amin saudara? Yuk, sekali lagi kita bawakan dengan pujian ini lebih sungguh. Ada satu sahabatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, serukan namanya, namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Siapa namanya umat Tuhan? Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nanti kalau refnya diulang, siapa yang melambaikan tangan untuk Tuhan? Yang siapa yang melambaikan tangan untuk Tuhan? Katakan amin. Yuk, kedua tangannya yuk, ataupun satu juga boleh. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Sayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anak. Aku disayang Tuhan. Sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Nextnya si Naftali, tim penggerak kita ya. Tim peraga kita Naftali, yuk ikuti Naftali. Sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Amin. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang. Sekali lagi, mari umat Tuhan dengan sukacita. Sayang, disayang Yes. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Nyanyi glory, haleluya. Glory, puji Tuhan. Glory, haleluya. Glory, puji Tuhan. Haleluya. Masih mau bersuka untuk Tuhan? Haleluya. Ada amin teman-teman? Yang bersuka cita berikan reaksinya. Haleluya. Dalam Yesus kita bersaudara. Amin. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Haleluya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Amin. Yes. Dalam Yesus, yes, ada sukacita. Ya. Dalam Yesus ada sukacita. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita.
firman. Mari kita siapkan hati kita masuk penyembahan kita. Kita mau masuk dalam ruang Maha Kudus yang untuk mendengarkan hatinya secara pribadi, lepas pribadi. Haleluya Tuhan. Kami percaya Engkau adalah satu-satunya Tuhan dan Raja kami. Engkau adalah satu-satunya Tuhan kami, Tuhan. Engkau yang berubah, yang sudah menebus dosa kami. Haleluya Bapa. Kaulah kekuatanku, Kaulah perlindunganku, Kaulah segalanya. Dua lirik ya, dua teks. Kau bermata yang indah, takkan pernah dilepaskan. Kaulah segalanya. Tuhan, kita angkat pujian ini dari awal. Haleluya Bapa. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah perlindunganku, Engkaulah segalanya. Amin. Yesus, Engkau bermata yang indah, takkan pernah dilepaskan. Engkaulah segalanya. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus, domba Allah, sekali lagi Yesus domba Allah. Yesus domba Allah, mulia namamu. Yesus domba Allah, mulia. Lebih sungguh, mari sama-sama kita nyatakan Jesus Lamb of God. What is your name? Jesus Lamb of God. What is your name? Jesus, oh Lamb of God. Lebih sungguh, mari angkat, mari lebih sungguh lagi katakan, oh Yesus Tuhan. Jesus Lamb of God, worthy is your name. Jesus Lamb of God, worthy is your name. What is your name? Worthy is your name. Worthy is your name. Mari puji Tuhan. Oh Yesus Tuhan, mulia namamu. Worthy is your name. Be glorified, Jesus. Haleluya, haleluya. Kau anak domba yang menebus dosa kami Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan.
sediakan segala raja. Haleluya, 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 haleluya Bapa, haleluya, 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 haleluya. Engkau raja di atas segala raja Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Yesus Tuhan, Yesus Engkau yang kami kasih, Engkau yang ku kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan, Yesus Raja, Yesus Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, Engkau yang Allah yang hebat, Engkau Allah yang luar biasa. Yesus apapun, Yesus apapun, Yesus. Mari berseru Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Malam hari ini mari kita besarkan Tuhan. Apapun yang saat ini kita hadapi, besarkan Tuhan. Yesus jauh lebih besar dari segalanya. Yesus jauh lebih besar dari apa yang sedang kita hadapi. Pikiran kita, keadaan kita. Yesus jauh lebih besar. Muliakan Dia. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar. Amin. Di dalam nyatakan yes. Di dalam. Amin. Haleluya, haleluya Tuhan. Yesus lebih besar. Buka suaramu, nyatakan Yesus lebih besar. Amin. Haleluya. Di dalamku selama-lama. Mari semua umat Tuhan kita puji Tuhan. Yesus, yes, lebih besar. Yesus lebih besar. Di dalamku, di dalamku. Yuk, mari kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Yesus lebih besar. Amin Tuhan. Yesus lebih besar. Di dalam selama-lamanya. Oh, Yesus lebih besar. Amin. Yesus lebih besar. Yes. Di dalam Tuhan yang lebih besar. Yesus, Yesus lebih besar. Amin. Yesus lebih besar. Di dalamku selama-lamanya. Di dalam setiap siapa. Mari mari di dalamku selama-lamanya. Haleluya. Mari berikan sorak-sorai tepuk tangan dan hormat hanya Tuhan. Amin. Haleluya Bapa.
Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur malam hari ini kami mau mengagungkan Tuhan Yesus yang lebih besar dari segala sesuatu, termasuk bahkan ego kami sendiri, keadaan kami, masalah kami. Kami mau membesarkan Tuhan dalam waktu setiap hari kami. Bukan hanya waktu ketika 2:10 malam ini Tuhan. Yang mau every day, every time menyatakan besar Tuhan di dalam kami. Haleluya Tuhan. Dan sebentar Tuhan, malam hari ini kami mau masuk dalam isi hatimu. Apa yang ingin Bapak berikan, apa yang ingin Bapak sampaikan untuk kami bisa hidup dalam firman-Mu. Bahkan Tuhan Yesus, firman itu berakar dalam kami. Firman yang menegur kami, mengingatkan kami, meneguhkan kami sehingga kami hidup dalam kuasa firman. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berdoa Bapa bagi hamba-Mu yang menyampaikan benar firman Tuhan. Tuhan, hamba hanyalah alat-Mu, biarlah Tuhan. Hamba-Mu juga mau merendahkan diri di bawah kaki salib-Mu. Sebab disitulah letak pengharapan hamba. Disitulah letak pengharapan Samuel, di mana ada kuasa yang akan dicurahkan, ada kuasa yang akan dinyatakan, ada kuasa yang berbicara lewat salib Kristus. Terima kasih Tuhan. Berdoa juga Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu yang malam hari ini akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Bapak, kami sama-sama semuanya mendengarkan, bahkan termasuk hamba sendiri, bisa mengerti firman-Mu, mendapatkan rimanya, sehingga Tuhan Yesus hidup kami, bahkan hidup kami mengalami peningkatan dalam Engkau. In Jesus name. Dalam nama Yesus. Siapapun akan bergabung juga Tuhan, Kau yang membentengi, memproteksi, sehingga perlindungan daripada-Mu itulah yang kami miliki, sehingga kami sehati, seroh, sepikiran, sevisi dalam satu kuasa Roh Kudus. Dalam nama Yesus Kristus kami serahkan waktu sebentar pemberitaan firman-Mu. Haleluya. Kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Oke, shalom semuanya. Selamat malam. Puji Tuhan hari ini. Apa kabarnya? Yang sudah ibadah tadi, puji Tuhan hari ini, mari berikan reaksinya atau bisa lambaikan tangannya untuk Tuhan. Haleluya, puji Tuhannya. Bersyukur hari ini, dalam hari pertama, dari pagi tadi sampai malam hari ini, kita terus diisi dan akan diisi dalam waktu 10 hari kemudian, 10 hari ke depan, mulai hari ini, dan sampai di hari Sabtu nantinya. Sabtu nanti puncaknya, bagaimana juga kita sama-sama mengerti apa maksud dari peringatan kita itu. Tuhan kasih visi mengadakan KKR, doa dan puasa. Jadi teman-teman, bukan hanya sekedar kita berdoa, tapi Tuhan izinkan juga untuk kita berpuasa selama 10 hari. Ada maksudnya, kenapa juga dibarengi doa dan puasa. Makanya Yesus katakan, kalau kita mau menghadapi apa? Peperangan. Kita harus ngapain? Doa dan puasa. Dan malam hari ini bukan suatu kebetulan aku rasa. Artinya teman-teman malam hari ini karena Tuhan yang gerakkan. Bukan ibaratnya sama seperti hari ini tema kita dipilih untuk berdoa. Dan teman-teman sebentar ya, ini agak ngelek nih. Oke, aku coba untuk share screen biar cepat juga kan gitu ya. Gak terlalu banyak kok. Tuhan, hari ini kita masuk ke dalam namanya materi pertama, ataupun apa yang mau Tuhan nyatakan bagi kita, khususnya dalam rangkaian doa dan puasa ini. Mungkin ada yang diingatkan, ada yang reminded, atau wah ternyata seperti ini toh. Ternyata kenapa sampai Tuhan sendiri menyuruh 2000 tahun yang lalu ketika dia naik ke surga, menyuruh para murid berdoa, menyuruh para murid naik ke loteng Yerusalem. Kenapa juga harus di Yerusalem? Beberapa hari ini kita kan juga belajar. Kenapa harus di Yerusalem? Kenapa nggak di Galilea? Kenapa nggak di Yudea? Kenapa nggak di Samaria? Kenapa nggak di Efesus? Tapi kenapa Tuhan memilih Yerusalem juga? Nah, dan oleh karena itu teman-teman, malam hari ini kita akan masuk. Aku coba share sebentar ya guys. Oke, puji Tuhan. Oke, slide share-nya sudah kelihatan teman-teman? Sebentar ya, masih loading. Oke, puji Tuhan. Haleluya. Slide share-nya sudah kelihatan? Sudah ya? Oke, puji Tuhan. Malam hari ini, stop dulu deh. Mulai ngelik lagi. Teman-teman yang bisa on cam yuk. Aku ngajak teman-teman on cam. Sama-sama kita on cam. Oke, gak apa-apa. Oke, puji Tuhan. Hari ini kita akan masuk dengan
ataupun yang mau Tuhan bilang sama kita, dipilih untuk berdoa. Artinya untuk dalam rangkaian 10 hari ini, ada pemilihan Tuhan yang mau Tuhan letakkan. Kenapa juga Tuhan pilih? Coba kita ingat teman-teman, ketika kita reminded sedikit, bagaimana peristiwa setelah Yesus naik, siapa-siapa saja yang Tuhan letakkan. Waktu Tuhan Yesus berada dalam pengajaran, waktu Tuhan Yesus berada yang namanya hadir sebelum kematian, ibaratnya masih melayani jiwa-jiwa. Kenapa enggak orang-orang yang mengikut Tuhan itu? Kenapa enggak orang-orang yang selalu berada di belakang Tuhan? Kenapa enggak orang yang 5.000 yang diberi makan itu? Kenapa enggak orang yang ketika orang Yesus berjalan di kota ini, kenapa enggak? Coba nanti kita belajar satu-satu. Pasti akan kita dapati kemana orang itu semua. Tapi itu kenapa? Karena saat akan ada satu peristiwa setelah yang namanya Yesus bangkit, Yesus naik. Di situ ada peristiwa pemilihan. Makanya genaplah ayat firman Tuhan apa? Dipilih. Bentar teman-teman. Iya. Genaplah ayatnya, bukan kamu yang memilih, tapi aku yang memilih. Dan pemilihan pertama setelah Yesus naik di sini dipilih untuk berdoa. Sekalipun ada amanat agung, Matius 28. Kan begitu ya. Sekalipun ada amanat agung yang terdapat dalam Matius 28, Markus 16, tapi pemilihan pertama bukan untuk terjun langsung, tapi dipilih untuk berdoa dulu. Karena ada esensi yang mau Tuhan berikan. Kenapa Tuhan juga suruh naik ke leteng Yerusalem? Mari sama-sama kita baca dulu. Siapa orang-orang yang dipilih saat itu? Apakah orang-orang yang tadi? Apakah orang-orang yang mengikut Tuhan waktu 5.000 orang itu? No. Apakah orang-orang yang Tuhan sembuhkan? No. Tapi malam hari ini sama-sama kita baca Kisah Rasul 1 ayat 12 sampai 14. Oke, mungkin juga yang bisa baca Alkitab pakai Alkitab, tapi kalau juga misalnya udah ada juga di slide share, ya sama-sama kita baca di slide share. Dan juga siapkan catatannya juga biar sama-sama juga terus diingat dalam hati. Oke, sama-sama kita baca. Demikian firman Tuhan, Kisah Rasul 1 ayat 12 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus dan bin Alfeus, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dengan saudara-saudara Yesus. Coba ya teman-teman, dari ayat ini kita bisa menggolongkan ada 3 di situ. Ada 3, ada 2. Ada? Iya, ada 2. Ada 2. Yaitu yang pertama, itu siapa? Para rasul. Oke. Para rasul. Ada 3 orang, sorry. Yang pertama para rasul. Oke. Para rasul di situ yang pertama kan Petrus, Yohanes, Yakobus, Andreas, Filipus, Thomas, Bartolomeus, Matius, Yakobus, Alfeus, Simon orang Zelot dan Yudas. Itu para rasul. Dan kenapa yang pertama juga dipilih para rasul? Ya itu tadi, karena memang mereka selalu ikut Tuhan. Makanya mereka juga dipersiapkan. Yang pertama, ibaratnya di situ digolongkan. Oke, teman-teman, rasul. Setelah itu, habis itu siapa lagi? Maria. Teman-teman, Maria. Siapa Maria? Maria siapa? Itu di situ ada Maria ibu Yesus. Maria ibu Yesus. Dia seorang ibu saja. Tidak memandang siapa dirinya. Tidak memandang siapa statusnya. Tidak siapa memandang ibaratnya keibuannya. Akulah ibu Yesus, ngapain aku berdoa? Ibaratnya seperti itu. Dia tidak memandang itu, tapi dia memandang, ya, aku mau juga berdoa. Aku juga mau untuk berdoa. Aku nggak pandang siapa, aku nggak lihat siapa diriku, walaupun aku seorang ibu dari anak yang aku lahirkan itu Yesus, tapi aku nggak pandang siapa Yesus itu.
Ibaratnya gitu. Aku nggak pandang diriku, gitu loh, sorry. Aku nggak pandang diriku seorang Maria. Tapi dia ikut mau berdoa. Seandainya saat itu Maria bisa mengatakan, lah aku ngapain berdoa? Dia kan anakku. Harusnya dia memberikan sama aku. Tapi apa? Seorang Maria juga mau untuk ngapain? Untuk berdoa. Dan dengan saudara-saudara Yesus ini yang disebut dengan murid-murid Yesus. Masih ingat ketika Yohanes pasal 16 mengatakan seorang saudara ialah orang yang mengasihi Yesus. Jadi ada 3 di sini. Kalau kita belajar saat itu ada 3 golongan. Yaitu siapa? Para rasul, ibu Yesus sendiri, dan orang yang mengasihi Yesus ataupun yang murid-murid Yesus sendiri. Ya orang yang mengasihi Yesus lah ya. Para rasul itu murid-murid Yesus, ibu Yesus dan orang yang mengasihi Yesus. Tapi teman-teman, dari ketiga itu, apa yang bisa kita pelajari, apa yang bisa kita dapat? Satu hal mengenai ketiga hal itu. Ketika Tuhan suruh perintah bagi mereka. Perintahnya apa? Iya. Oh ya, belum, sorry. Perintahnya ngapain? Itu nanti ada di mana? Di Kisah Rasul. Kalau coba kita baca Kisah Rasul pasalnya yang ke berapa tadi ya? Kisah Rasul pasalnya yang ke nih. Yang kita baca di Kisah Rasul 1 ayatnya yang ke 1 tadi. Gitu loh teman-teman. Makanya Tuhan izinkan berdoa. Aku lupa di mana Tuhan suruh untuk sebelum roh itu turun, kamu harus memang bertekun dalam doa. Memang karena Tuhan suruh. Gitu loh. Cuma satu hal yang bisa kita ambil dari situ ialah apa? Tuhan memilih hati. Tema kita hari ini apa? Dipilih untuk berdoa. Orang yang dipilih untuk berdoa bukan orang yang dipanggil, tapi orang yang dipilih untuk berdoa. Ialah orang yang bagaimana Tuhan memilih bagi siapa yang hatinya mau, haus, dan lapar. Seorang para rasul, mereka mau untuk mengerjakan. Mereka haus untuk berdoa. Mereka lapar untuk masuk memuji Tuhan, membesarkan Tuhan. Sampai menanti-nantikan Roh Kudus itu tercurah. Roh Kudus itu tercurah bagi mereka. Mereka menanti-nantikan dengan tekun. Makanya di situ ayat keberapa? Ayat yang ke-18. Firman Tuhan mengatakan, ayat yang ke-14. Mereka bertekun. Kalau bertekun artinya sampai mendapatkan. Kenapa? Aduh, aku mau terus Tuhan, terus. Lapar terus. Kalau kita lapar, makan terus. Ada yang mau kita masukkan. Masalahnya bedanya di sini. Kalau kita makanan jasmani, kita makan bisa muntah. Tapi kalau makanan rohani, kalau kita makan, kita tidak akan pernah merasakan yang namanya kekenyakan. Karena akan terus lapar terus. Maaf, aku salah kata. Kita tidak akan merasakan namanya kemuntahan secara rohani. Ibaratnya kita makan, kita keluarkan lagi, tidak akan mungkin. Udah kita taruh, kita buang, nggak akan mungkin. Tapi kalau makanan itu terus bertambah, jadi daging rohani kita, jadi otot-otot rohani. Makanya firman Tuhan katakan, aku roti hidup, barang siapa makanan daripada aku, ia tidak akan lapar lagi. Gitu loh, diberikan terus. Gitu loh teman-teman. Nah makanya oleh karena itu yang pertama. Tuhan memilih orang yang hatinya mau, haus, dan lapar. Jadi malam hari ini, dasarnya pertama, cek hati kita. Malam hari ini kamu di sini ngapain? Atau hanya sekedar karena poster dibagikan? Atau hanya sekedar poster disebar gitu loh? Atau hanya karena pengumuman? Atau memang benar karena ada hati yang mau, haus, dan lapar untuk berdoa dengan tekun sampai sesuatu besar
terjadi. Ada amin teman-teman? Haleluya. Siapa yang malam hari ini yang haus dan lapar untuk dalam doa 10 malam ini, nggak usah dulu lihat motivasinya untuk dapat ini, dapat ini. Yang mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan, berikan reaksinya, ataupun katakan amin juga bisa, ataupun juga memberikan, ya bisa lambaikan tangan juga untuk Tuhan. Siapa yang haus dan lapar untuk Tuhan? Ada? Oh, puji Tuhan, haleluya. Itu teman-teman. Makanya jangan pandang. Kalau orang dunia memandang siapa? Kalau orang dunia memandang, ibaratnya kalau kita masuk ke dalam dunia kan gitu ya, sistematika dunia. Seorang presiden biasanya duduk di mana? Duduk di depan. Seorang yang namanya perdana menteri duduk di mana? Di depan. Dia mendapatkan paling duluan, paling awal. Tapi teman-teman, seorang Maria pun dia tidak memandang siapa dirinya. Kayak tadi, akulah biarlah paling depan. Tidak, dia mau haus dan lapar untuk memuliakan Tuhan, untuk menantikan janji Tuhan. Begitu juga kita dalam penggenapan janji Allah. Hati haus, mau dan laparlah yang terus kita bertekun dalam doa sampai penggenapan janji itu tiba. Haleluya. Ada amin teman-teman? Berikan tepuk tangan. Haleluya. Itulah yang mau Tuhan izinkan, yang mau Tuhan rindukan dalam hati, dalam hidup kita. Yang pertama, selanjutnya kita buka sama-sama lagi di dalam, makanya teman-teman, Tuhan tidak memandang seberapa hebat seseorang di pandangan manusia. Yang Tuhan mau cuman hati yang benar. Hati yang benar. Koreksi. Apakah kita sudah hati yang benar? Karena Tuhan nggak memandang siapa dirimu. Nggak punya 1 miliar. Tuhan nggak pandang itu. Terletep sekali tarik Tuhan bisa bangkrut. Bisa. Tapi Tuhan pandang hati yang benar untuk mau datang berdoa. Jadi doa ini kita benar-benar kita memiliki kehausan. Bukan hanya ikut-ikutan. Orang dunia bisa ikut-ikutan. Lihat. Waktu orang-orang yang mengikuti Yesus. Di saat Yesus melakukan pelayanannya. Kemana mereka? Tidak kan? Tidak berada di dalam situ. Tapi mereka orang-orang yang memiliki hati yang benar. Itulah yang memiliki kerinduan untuk berdoa. Bertekun dalam janji Tuhan. Dalam penantian pencurahan Roh Kudus. Kalau sekarang, kalau kita sudah terima Roh Kudus, puji Tuhan. Tapi biarlah, kalau kita sudah terima Roh Kudus, minta karunia-Nya. Ada next levelnya berarti kita ya. Kalau belum, minta Roh Kudus-Nya. Makanya Lukas 11 kalau nggak salah. Bapakmu tidak akan mungkin kamu dikasih kalajengking kalau kamu meminta roti. Kalau Bapakmu di dunia aja bisa memberikan pemberian yang baik, apalagi Bapakmu di sorga. Dan kalau kita meminta Roh Kudus, pasti dikasih. Tapi ini dulu. Ngapain? Hati yang benar dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita buka lagi sama-sama. Yohanes 14 ayat 15 sampai 17. Oke teman-teman. Yohanes 14 ayat 15 sampai 17, demikian firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa yang memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab dia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Teman-teman, kita harus sama-sama bisa memahami konteks ayat ini satu-satu. Di situ Yesus katakan Yesus menjanjikan penghibur. Yesus menjanjikan penghibur. Tapi di awal kata Yesus mengatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintahku. Ketika kita mengasihi Allah dan ketika kita hidup di dalamnya, nanti apa sih konteks mengasihi Allah yang sebenarnya? Ketika kita benar mengasihi Allah, nah di sini kita itu benar-benar menerima Roh Kudus. Oke, seorang yang namanya para rasul Yesus, para rasul Maria dan
murid-murid saudara-saudara Yesus saat itu yang selama ini mengikut Yesus, itu mereka mengasihi Yesus, teman-teman. Mereka mengasihi Yesus artinya mereka mengikuti perintah-perintah segala perintah yang Yesus ajarkan. Makanya Yohanes 14 ayat 21, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Barang siapa mengasihi aku, dia akan dikasih oleh Bapakku, dan aku pun mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Sehingga ketika kita mengasihi Allah, ketika kita mengasihi Allah, artinya kita mengasihi Allah itu apa? Bukan hanya sampai Tuhan aku mengasihi engkau, tapi nggak ada tindakan. Tuhan minta, kalau kamu mengasihi aku, tindakannya turuti perintahku. Pegang perintahku. Jadi mengasihi Allah bukan perkataan, tapi mengasihi Allah perkataan, bukan hanya perkataan, tapi mengasihi Allah perkataan dan perbuatan. Dan langkah pertama ketika kita mengasihi Allah, itu mengasihi Yesus. Apa? Menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Itulah langkah pertama. Makanya di situ dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, artinya jikalau kita menerima Yesus, sama seperti gini. Aku sama Sanjung misalnya. Oke, aku sama Sanjung. Ketika aku konflik sama Sanjung, apakah aku mengasihi Sanjung? Tidak. Aku tidak mengasihi Sanjung. Tapi ketika aku mau berdekatan sama si Sanjung, aku memiliki hubungan sama Sanjung, pertemanan, aku menerima, yuk Sanjung, yuk, aku terima kamu jadi temanku. Seperti itu yang mau Tuhan mau dalam kehidupan kita. Gitu loh. Jikalau kamu mengasihi aku, terima aku sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Bukan hanya sampai situ, turutilah segala perintahku. Ketika kita mengasihi dia dan dengan menerimanya, dia akan memberikan kepada kita seorang penolong. Nah itu loh. Sampai sini dapat ya. Yang kedua. Berarti yang kedua, kita belajar sama-sama. Dipilih untuk berdoa. Siapa yang Tuhan pilih? Tuhan memilih orang yang siap. Oke, yang siap. Untuk mengasihinya. Sampai akhir hidup. Artinya sampai mati. Teman-teman, kenapa? Karena Yesus lebih dahulu mengasihi kita sampai mati. Orang dunia bisa mengatakan, aku cinta samamu sampai setengah mati. Dan setengah mati aku cinta. Tapi Yesus katakan, aku mencintaimu sampai mati. Sampai aku naik bukit Golgota, memikul salib, kata Yesus lakukan itu. Yesus memikul salib, naik ke Golgota, menanggung dosanya kita karena kasihnya sama kita. Dia nggak mau kita itu mati dalam kebinasaan. Karena kasihnya. Dia naik ke Golgota. Dan akhirnya apa? Dia juga memberikan kita spirit, roh penolong bagi kita. Dia tidak meninggalkan kita sendiri. Jadi itu teman-teman. Kalau hari ini ada yang belum menerima Yesus, pertanyaannya, siapkah kamu untuk mengasihi Yesus sampai akhir hidup? Siapkah kamu mengasihi Yesus sampai mati? Bukan hanya setengah perjalanan. Bukan hanya setengah kehidupan. Bukan. Nantilah umur 30 aku lepas dari Yesus. Enggak. Tapi sampai akhir, sampai nafas kita berhenti, kita harus mengasihi Yesus. Makanya teman-teman, para rasul, mereka hidup bagaimana? Hidup mereka bagaimana? Sampai akhir hidup mereka mati martir. Ke-12 para rasul mati martir. Mereka ngapain? Mereka tetap juga ngapain? Mengasihi Yesus sampai akhir hidup. Petrus dengan disalib terbalik. Siapa lagi? Yohanes, kepala dipenggal. Siapa lagi? Paulus. Andreas, Yakobus, mereka mati semua. Stefanus. Gitu loh teman-teman. Mereka mengasihi sampai akhir hidup. Yang sudah mungkin terima Tuhan Yesus. Konfirmasi malam hari ini. Kau mengasihi Tuhan. Memang benarkah engkau mau mengasihi sampai akhir hidup? Yang mengasihi Tuhan sampai akhir hidup. Mari lambaikan tangannya untuk Tuhan. Katakan, Tuhan, ini aku. Aku mau mengasihi Tuhan sampai akhir hidup. Tapi belajarlah jadi seorang Petrus.
Dia mengasihi Tuhan, tapi dia menyangkal Tuhan. Jangan lakukan itu. Kalaupun sempat minta ampun belajar dari seorang, terus selanjutnya kita lanjut. Itu yang bagian kedua, teman-teman. Makanya teman-teman, kalau kita memang benar-benar mengasihi Yesus, lakukanlah perintah pertama, yaitu apa? Terima Tuhan Yesus. Makanya kan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Itulah perintah yang pertama, mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati. Artinya, ataupun segenap kehidupan kita, kita menerima Dia dulu sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia memberi, ya kita menerima Yesus. Itulah yang, dan kita melakukannya. Dan kita akhirnya bisa mengenal Dia. Makanya aku pun akan mengasihi Dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yohanes 14 ayat 21. Selanjutnya, teman-teman, kita akan masuk bagian ketiga. Mari kita buka sama-sama Matius 28 ayat 16 sampai 18. Matius 28 ayat 16 sampai 18, demikian firman Tuhan. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya. Tapi beberapa orang ragu. Nah, di sini teman-teman, kita berhenti di situ dulu. Ini waktu Yesus mau naik ke surga. Yesus bersama dengan para murid, mereka naik ke Galilea, ke bukit. Kalau kita baca tadi Bukit Zaitun di Kisah Rasul 1. Ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Mereka menyembah Yesus. Tapi masalahnya dari antara mereka ada yang ragu-ragu. Apa mungkin ya Yesus bisa naik ke surga? Apa mungkin tubuhnya bisa naik ke surga? Tapi teman-teman, kalau kita ragu-ragu ketika kita berdoa, malam hari ini Tuhan katakan, Yesus mendekati mereka. Yesus mengatakan pada kita malam hari ini, kepadaku, kepada Yesus telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Kalau kita ragu-ragu dalam berdoa, kalau kita ragu-ragu hari ini, mungkin kita dipilih untuk ikut masuk dalam seperti murid itu, melihat Yesus naik. Ketika Yesus katakan, segala kuasa telah diberikan kepada Yesus, baik yang di surga maupun di bumi. Adakah malam hari ini yang ragu-ragu? Kalau engkau ada, Yesus katakan, dan Yesus mendekati hari ini, malam ini. Breaking news-nya di situ, kabar baiknya di situ, bahwa Yesus punya segala kuasa di surga dan bumi. Makanya teman-teman, kalau kita lihat poin yang ketiga, Tuhan memilih orang yang tidak ada keraguan dalam kehidupannya. Itu yang ketiga. Ya, yang awalnya mereka itu ragu, ada beberapa orang ragu, tapi ketika Yesus katakan, walaupun nggak disebutkan siapa saja yang ragu itu, artinya waktu mereka yang redaksi yang di Kisah Rasul tadi, antara mereka pasti ada. Apalagi, maaf ya, kayak ibaratnya dari pengalaman hidup mungkin, si Thomas misalnya. Ketika dia harus lihat kan, kita nggak tahu gitu kan. Itu hanya contoh, bukan fakta. Tapi contoh lah misalnya seperti itu. Siapapun itu loh saat itu yang ada orang ragu. Kalau nggak dia para murid ataupun dia orang-orang yang mengasihi Yesus, yang ikut Yesus bersama dengan para rasul, ada orang ragu. Tapi Yesus katakan, yuk jangan ragu, aku sudah ada kuasa, kamu hidup dan tinggal di dalamku. Makanya Tuhan memilih orang yang tidak ada keraguan. Dan ketika mereka berdoa, Kisah Rasul tadi mengatakan, mereka bertekun. Artinya mereka bertekun apa? Mereka tidak ada keraguan. Bertekun sampai, kenapa ibaratnya gini? Kenapa nggak di hari pertama aja? Hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Mereka bilang, Tuhan kenapa ya kami ragu ya? Tuhan kenapa ya kami belum mendapatkannya? Tuhan kenapa dan kenapa? Tapi mereka terus bertekun, tidak ada keraguan, terus berdoa. Itulah yang Tuhan mau sampaikan yang poin ketiga. Jangan ada keraguannya. Kenapa teman-teman? Karena karena orang yang setengah hati, ada keraguan dan kurang percaya, tidak akan mendapatkan apa-apa. Nah gitu loh. Makanya Tuhan ingatkan di sini. Nih. Makanya Tuhan ingatkan di sini. Di ayat yang ke-17 tadi. Karena ada mereka yang ragu,
Yuk, jangan ragu. Kalau kamu ragu, kamu nggak dapat apa-apa. Roh Kudus itu kamu nggak bisa dapat. Bisa ya? Nah, di situ poin ketiga. Artinya, dalam waktu beberapa hari ke depan, jangan ragu. Karena kalau kamu ragu, kamu nggak dapat apa-apa. Tetap percaya. Jangan kurang percaya. Kalau kamu kurang percaya, lebihkan percaya itu. Minta sama Tuhan, Tuhan aku mau lebih percaya samamu. Itu bukan karena usaha kita. Tapi pemberian Allah. Efesus 2 ayat 10. Jangan begitu ya. Nah itu teman-teman. Jangan setengah-setengah hati. Jangan ragu. Nggak dapat apa-apa. Nah, poin selanjutnya. Kalau kita baca dari 28. Oke teman-teman. Kita baca dulu sekali lagi. Ayat berikutnya. Matius 28 ayat 9-20. Kenapa kita itu dipilih untuk berdoa? Matius 28 ayat 9-20 demikian firman Tuhan. Karena itu pergilah jadilah sama bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Teman-teman, pertanyaannya apa bisa gitu loh teman-teman? Apalagi di sini. Ini kan suatu amanat agung ya. Ini ada amanat agung yang diberikan. Ini suatu perintah kepada ibaratnya general calling, panggilan untuk setiap murid Kristus. Panggilan untuk setiap anak Tuhan. Oke, setiap murid Kristus dipanggil untuk ini. Ngapain? Untuk apa? Jadikanlah semua bangsa muridku. Dan teman-teman, kenapa Tuhan memilih setiap orang yang berdoa saat itu? Ini ada amanat agung. Oke? Ini ada amanat agung. Tapi kenapa Tuhan perintahkan berdoa dulu? Kenapa nggak langsung dijalankan? Gitu loh. Kenapa nggak langsung diberitakan? Tapi teman-teman kita baca sama-sama. Yang keempat, Tuhan memilih orang yang siap untuk berperang. Artinya, Tuhan Yesus ketika dia mengatakan kepada para murid, jadikanlah semua bangsa muridku. Ketika berdoa 10 malam, di dalam doa 10 malam itu ialah setelah Yesus naik. Yesus naik kan hari 40. Ya kan? Pentakosta hari ke-50. Begitu ya. Setelah Yesus naik, wah luar biasa banget. Disitulah letak apa? Disitulah letak Tuhan mempersiapkan orang untuk berperang. Peperangan kemana? Peperangan untuk ngapain? Kalau kita baca sama-sama selanjutnya. Yaitu apa? Doa 10 malam. Ialah training, persiapan, pelatihan sebelum ke medan pertempuran dalam pemberitaan Injil. Jadi dipersiapkan dulu, sekalipun para rasul, para murid, dan orang-orang mengasihi Yesus saat itu ngapain? Mereka mengikuti Yesus selama 3,5 tahun. Tapi mereka nggak langsung diterjunkan. Enggak. Tapi mereka ngapain lagi? Dipersiapkan, ditraining, dilatih sama Tuhan. Ngapain? Berdoa. Sehingga apa? Ketika mereka dipersiapkan masuk ke dalam namanya pemberitaan amanat agung itu, pemberitaan Injil, membangun kerajaan surga, membangun umat Allah. Nah ini, mereka bergerak bukan dengan kekuatan sendiri, tapi mereka bergerak, ini kabar baiknya, bersama dengan Roh Allah, bersama dengan Roh Kudus, sehingga pemberitaan bersama dengan Roh Kudus akan mendatangkan kemerdekaan bagi siapa yang mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Jadi hari ini kita dipilih untuk berperang. Kita dipersiapkan untuk berperang. Apalagi tema bulan depan ialah, siapa yang tahu tema bulan depan apa? Siapa yang tahu tema bulan depan apa? Mungkin udah di-spill kemarin. Siapa yang tahu tema bulan apa? Tema RJM bulan depan apa? Siapa yang tahu tema RJM bulan depan apa? Ayo. Apa tema bulan depan RJM apa? Tema komunitas Revival Generation Ministry bulan depan apa? Jadi benar-benar bahkan tema RJM aja udah Tuhan urutkan. Dari Abiro masuk ke mana nih? Apalagi kita kan doa 10 malam ditutup langsung clear ke tema bulan depan ini. Apa? Ada yang tahu? Ini apa?
Perlakuan dari sini apa? Ayo open mic-nya atau chat. Itu apa teman-teman? Ayo, apa? Gak adakah? Ini Injil. Ketika kita melakukan ataupun kita menyebarkannya, kita ngapain? Ketika kita menyebarkan Injil itu disebut dengan ayolah open mic lah. Aku nggak, umat kita nggak bisa mendengar ya teman-teman. Ketika kita itu melakukan pemberitaan itu, Injil disebut dengan penginjilan. Jadi hari ini bukan suatu kebetulan, artinya Tuhan letakkan di akhir bulan ini langsung karena benar kan? Setelah doa 10 malam ini masuk nih. Bahkan di dalam doa 10 malam ini itu udah masuk bulan penginjilan. Yang artinya setelah kita berdoa, pertanyaannya gini. Apakah kamu hanya sekedar berdoa? Siapa yang rindu dan siapa yang minta dalam doa 10 malam ini? Tuhan pakai aku untuk penginjilan. Siapa yang mau minta sama Tuhan secara pribadi, dimanapun kau letakkan. Nanti kita akan belajar. Nggak ada yang minta itu kah? Untuk penginjilan? Nggak ada. Entah orang tua kita, nanti kita akan belajar. Penginjilan itu dimulai dari mana? Oke? Penginjilan itu dimulai dari mana? Penginjilan itu dimulai dari tahap apa? Kita akan masuk juga. Nggak ada kah, teman-teman? Artinya memberitakan firman, memberitakan kabar baik. Nggak ada kah? Adakah? Nggak ada. Nggak ada teman-teman. Oh, puji Tuhan, haleluya, ada ya. Nah, seperti itu. Jadi dipersiapkan, benar-benar dipersiapkan untuk masuk ke dalam penginjilan. Itu yang mungkin bisa aku sharingkan pada malam hari ini. Jadi ada 4 poin. 4 poinnya. Yang pertama tadi apa? Tuhan memilih ketika kita berdoa, orang yang mau, haus dan lapar. Yang kedua mengasihi. Yang ketiga tanpa keraguan, dan yang keempat dipilih untuk berdoa, untuk dipersiapkan untuk berperang. Haleluya. Ya, mari kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Malam hari ini kita akan masuk dalam doa kita. Haleluya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur malam hari ini kami sudah mendengarkan firman. Kami bersyukur malam hari ini Tuhan, kami sudah memuji Engkau, sudah menyembah Tuhan. Kami bersyukur bila anugerah-Mu dan kasih setia-Mu. Kami juga mau mempersiapkan, kami mau sepakat Bapak untuk bersiap Tuhan Yesus, untuk terus bertekun berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sampai pada waktunya nanti Tuhan, di akhir pertemuan ini Tuhan Yesus, dalam sesi doa 10 malam, kami percaya Roh Kudus akan tercurah penuhi Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami yakin percaya, kami mau Tuhan Yesus, kami haus dan lapar, sehingga kami mengerti kenapa kami harus berdoa, sehingga kami mengerti kenapa harus kami bertekun dalam doa, karena ada hal besar yang sedang Kau siapkan. Sebelum itu Engkau mempersiapkan lebih dahulu, sehingga ketika kami dipersiapkan, ketika kami terjun ke medan pertempuran, kami akan meraih kemenangan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Lalu bergerak mendengar
tiada janji seperti yang ada padamu. Mari umat Tuhan, kita katakan pujian dari Allah. Yesus itu menyelamatkan. Tiada yang seperti setiap hari memuji keajaiban penghibur penolong pelindung menara kekuatan. Mari angkat suara, biarlah semua amin Tuhan yang bernafas tak berhenti menyembahmu. Nyanyian bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, lamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari Tuhan, kita bertemu tangan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Mari soraklah bagi Dia, Yesus. Pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, lamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari besarkan Tuhan. Haleluya. Mari puji Tuhan, bertekunlah menyembah Tuhan, berdoa minta sesuatu sama karunia Roh Kudus. Oh Roh Kudus, tidak akan mungkin ketika kita meminta Roh Tuhan kita dikasihkan rezeki. Haleluya. Engkau Allah yang besar, nyatakan Dia besar. Katakan Tuhan berikan kehidupan kita, pengalaman pribadi, perjumpaan pribadi kita sama Tuhan. Yesus Tuhan, Yesus Bapa. Oh, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, telah mempersiapkan kami untuk masuk dalam yang bersyukur Tuhan. Thank you Lord. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih, terima kasih Yesus Tuhan. Oh Yesus, 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 Yesus Tuhan. Hari umat Tuhan, puji Tuhan, sembah Tuhan, yang diberikan puji Tuhan, diberikan karunia roh, berbahasa roh. Mari katakan
yang diberikan karunia untuk berpengetahuan. Mari nyatakan sama Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bermasmur baginya. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih. Kami bersyukur, kami memuji, kami menyembah, kami mau bersorak-sorai hanya untuk sebab Engkau yang telah menebuskan, memuliakan Bapa Yesus sebagai Tuhan Raja kami. Kami bersyukur kami punya Allah seperti Engkau. Kami bersyukur Engkau menggantikan Tuhan Yesus kami di kayu salib. Darah-Mu tercurah, Bapa Tuhan, Engkau rela Bapa memberikan promo pada kami. Engkau oleh karena kasih-Mu Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih. Ambil waktu untuk mendengarkan mari dari masing-masing. Katakan sama Tuhan secara pribadi, Tuhan aku mau menghidupi firman-Mu, khususnya dalam waktu beberapa ini. Jangan ragu, sebab orang yang ragu tidak akan mendapatkan apa-apa. Minta sama Tuhan, Tuhan berikan apa yang mau Tuhan perlengkapi ke dalam hidupku. Haleluya, haleluya. Ketika kau memang belum juga terima Tuhan Yesus, belum memiliki Roh Kudus, minta sama secara pribadi sama Tuhan. Tuhan, dalam waktu 10 malam ini, aku mau terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, terima kasih. Yesus, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Haleluya. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah sekarang. Sekali lagi umat Tuhan, mari kita katakan haleluya Bapak. Berhembuslah Roh Kudus di depan. Amin Tuhan. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, 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 berhembuslah sekarang. Urapi kami, urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat. Sekali lagi, urapi kami Tuhan, urapilah kami dengan minyak
Mari teman-teman, angkat doa pribadimu sama Tuhan. Apa yang mungkin secara intim dengan Roh Kudus, pengenalan dengan Roh Kudus, kuasa-kuasa Roh. Mari berdoa secara pribadi sama Tuhan. Apa yang ingin kamu sampaikan? Mari doakan secara pribadi. Berdoalah secara pribadi. Haleluya Bapa. Nama Yesus, terima kasih. Apa yang ingin kamu sampaikan? Yesus. Thank you Father. Terima kasih Tuhan. Silakan yang berdoa, kita berdoa sama Tuhan. Amin Tuhan Yesus. Hanya bagi Tuhan. Haleluya Bapa. Yesusku, terima kasih. Yesusku, bersyukur hanya bagi Tuhan. Kuasa roh ikatan yang saat ini, roh keegoisan, Tuhan Yesus, roh keakuan, Tuhan saat ini berdoa Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, roh kekuatan diri sendiri saat ini juga Bapa, in Jesus name, keluar dalam nama Yesus Kristus, tak ada kuasa iblis, jangan di situ lagi, tinggal di tempat itu juga saat ini juga, dalam nama Yesus Kristus, Yesus di situ tempatnya, jangan tempati
Karena itu tempatnya Yesus, di mana anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah mereka juga membuka diri mereka. Biarlah Bapa, disitulah tempat mereka juga mau membuka diri mereka, membuka hati mereka. Untuk tidak mengikuti dengan cara mereka sendiri. Tapi biarlah Yesus, yaitu Roh Kudus, yang akan membawa mereka untuk mengandalkan Engkau secara pribadi, Tuhan Yesus, untuk menyelesaikan segala sesuatu. Bahkan Tuhan Yesus untuk bisa lebih dari pemenang Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan seluruhnya hanya ke dalam tangan. Ini hidup kami Bapa. Malam hari ini kami juga berdoa Bapak untuk setiap doa 10 malam hari ini ke depan. Kami bersyukur di hari pertama kami sudah akan selesai Tuhan, dan bahkan akan selesai Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk setiap anak-anak-Mu. Biarlah Bapak orang-orang yang Kau pilih untuk berdoa, kalau orang-orang yang sudah Kau persiapkan Tuhan untuk hal-hal besar yang akan menanti sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah urapan-Mu, lawatan-Mu Tuhan Yesus bukan dengan kekuatan kami, namun biarlah Tuhan kami, sekalipun kami berjarak Bapa, sekalipun kami Tuhan Yesus berbeda tempat kami, tetapi kami yakin dan percaya kami satu tubuh dalam tubuh Kristus, satu roh dalam kuasa Roh Kudus, sehingga Tuhan kami terikat, kami terjalin, bahkan Tuhan Yesus kami satu tempat dalam kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan biarlah Tuhan Yesus setiap anak-anak-Mu memiliki komitmen sampai nanti akan melihat suatu hal yang berbeda. Kami akan tetap bertekun berdoa. Terima kasih Tuhan. Berdoa juga Tuhan Yesus untuk komunitas Revival Generation Ministry. Tuhan, kami mau menumpangkan tangan kami untuk komunitas kami Tuhan Yesus. Revival Generation Ministry. Shalom RCM, diberkatilah setiap anak-anak yang berada di dalam. Diberkatilah para admin, diberkatilah leader, diberkatilah juga Bapak setiap orang-orang yang dimuridkan. Diberkatilah mereka yang belum juga memiliki kerinduan untuk bergabung. Diberkatilah juga setiap orang yang akan bergabung, sehingga umat-Mu dibawa dan terjadi kebangkitan besar. Dengan juga Tuhan Yesus, biarlah visi yang Bapak berikan sampai nanti akhir bulan 12 dalam nama Yesus Kristus akan tergenapi, by onsite, by online, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mau nyatakan bahwa jumlah itu tercapai in Jesus, bahkan lebih dari angka 300, bahkan 500 Tuhan Yesus. Kami percaya, kami mau imani dalam nama Yesus Kristus akan terjadi murid, pembangkitan jiwa, terjadinya Tuhan Yesus, kebangkitan jiwa, kebangkitan generasi, perbanyakan jiwa, dan mereka punya kualitas iman yang di dalam Kristus Yesus lewat setiap yang sudah Kau persiapkan kemarin. In Jesus name. Dalam nama Yesus dan berdoa Bapa, kami juga mau menempatkan tangan kami untuk kota kudus-Mu, Yerusalem. Shalom Yerusalem. Diberkatilah tembok-Mu, diberkatilah puri-puri-Mu, diberkatilah hasil bumi-Mu, diberkatilah setiap apa yang Engkau usahakan, setiap pemerintahnya, diberkatilah juga rakyatnya. Biarlah kota kudus-Mu, Yerusalem, menjadi tempat kediaman setiap kerinduan hati anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berdoa juga Tuhan Yesus untuk negara kami, bangsa Indonesia. Shalom Indonesia, biarlah Indonesia penuh dengan kemuliaan Allah, awan kemuliaan. Akhir tahun ini, puji Tuhan, sudah sampai. Biarlah awan kemuliaan itu akan mendatangkan jiwa-jiwa lebih banyak lagi. Bahkan Tuhan belum sampai akhir tahun, tapi Tuhan sudah berikan. Di situ awal muncak anak-anak Tuhan, jiwa-jiwa di bawah. Bahkan Tuhan Yesus, khususnya Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, ataupun terkecil sekalipun. Bahkan Tuhan Yesus, kami berdoa juga orang-orang pedalaman. Tuhan, Injil diberitakan. Biarlah Roh-Mu juga mengalir, Roh-Mu juga menangkap. Biarlah visi misi juga Engkau nyatakan Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami mau tutup juga Bapak ibadah doa 10 rangkaian ibadah doa 10 malam hari ini di hari pertama. Biar Engkau juga kedamkan tangan-Mu memberkati kami. Tuhan melindungi dan memberkati Engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya, menyinari wajah. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan kita damai sejahtera. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dalam Tuhan Yesus Kristus yang bersekutuan oleh kuasa Roh Kudus yang akan membimbing kita, menuntun kita, bahkan memberkati kita hari ini. Sampai kedatangan Tuhan Yesus datang kali kedua, menjemput kita bersama dengan Roh Kudusnya. Terimalah berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dengan iman, sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Aku serahkan ke tim dokumentasi. Tuhan Yesus memberkati.